Nggak ada khilafah mah tetap Islam cuma jadi teori, boro-boro jadi rahmatan lil alamin, jadi rahmat buat Habib Rizik aja kagak bisa. Ya Allah, pemilu melulu ya, pemimpin disumpah gitu ya. Buat memimpin negara, tapi tidak dengan kitabullah, tidak dengan sunnati Rasulullah, maka demi Allah, Allah tidak ridho. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mau sampai kapan orang-orang seperti Ahmad Zain ini tetap dibiarkan hidup, menyebarkan doktrinnya yang sesat dan menyesatkan di republik ini? Mau sampai kapan? Mau nunggu berapa orang yang dirusak pola pikirnya oleh Ahmad Zain? Mau nunggu berapa orang yang dirusak? Coba nih kita dengarkan sama-sama. Saya mohon kepada aparat ya, untuk menindak tegas orang-orang kayak gini. Dia salah satu ideolog HTI yang sampai detik ini terus menyebarkan keresahan dengan pemahaman-pemahaman piciknya, dengan pemahaman-pemahaman serampangannya. Kita coba dengarkan sama-sama. Ini sudah keterlaluan. Kalau nggak keterlaluan saya nggak bahas, tapi kalau sudah sangat keterlaluan kita harus bahas. Gak bisa ini kemudian dibiarkan statement kayak gini berkeliaran. Dulu sempet dia itu dilaporkan karena menghina Bung Karno. Gak tahu kelanjutannya seperti apa. Kayaknya dia nggak dipenjara. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang bilang katanya, bukan Nabi yang bilang, ente yang bilang, Ahmad Zain, bukan Nabi yang bilang, ente yang menafsirkan hadis itu dengan serampangan. Itu kebutuhan pokoknya para jamaah, kebutuhan mendasar ya. Itu bukan dibangunin masjid lagi, sekolah lagi, pesantren lagi, meskipun itu perlu. Tapi tanpa khilafah tuh masjid gak boleh ngajarin Islam yang sebenarnya. Ya. Nggak ada khilafah mah tetap Islam cuma jadi teori, boro-boro jadi rahmatan lil alamin, jadi rahmat buat Habib Rizik aja kagak bisa. Iya benar ya. Untuk ulama, untuk Habib, untuk Duriyah Rasul yang pejuang aja, Islam nggak bisa membuktikan rahmatnya. Kenapa? Karena khilafahnya nggak ada. Jadi teori doang. Bayangin keluar tapi bersyarat, kasihan insyaallah. Jadi sesungguhnya kebutuhan mendasar kaum muslimin di seluruh dunia para jamaah bukan memulihkan ekonomi seperti digembor-gemborkan banyak orang ya. Walaupun ekonomi perlu, tapi buat apa ekonomi diusahakan pulih tapi syariat Islamnya tidak tegak? Gak bakal pulih-pulih, tetap bakal krisis. Bukan insya Allah, demi Allah. Apa kebutuhan mendasar kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah mengembalikan hukum agar berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Caranya gimana? Tegakkan khilafah, tegakkan khalifah bagi kaum muslimin yang nanti dibaiat, dia menjadi pemimpin, dibaiat, urus tuh rakyat bi kitabillah wa sunnati rasulih, hukumnya pakai Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekarang nih 2019 2024, ya Allah, pemilu melulu ya, pemimpin disumpah gitu ya, buat memimpin negara, tapi tidak dengan kitabullah, tidak dengan sunnati Rasulullah, maka demi Allah, Allah tidak ridho. Makanya siapapun pemimpinnya, demi Allah pasti krisis terus.
Ya. Karena itu jawabannya ini, Pak. Mau presidennya kiai, mau wakil presidennya kiai, mau penasehat presidennya Habib, tapi hukum yang diterapkannya bukan kitabullah dan sunnah Rasulullah, percuma. Kata orang Cikampek, olok kejo. Olok kejo tuh boros biaya 40-an triliun. Yang sekarang ini 2024 katanya 125 triliun. Silakan cek di Google. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan konon katanya para pemimpin yang akan ngurus negara, tapi tidak pakai Quran dan Sunnah, maka tersesat. Kata Nabi apa? Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, selama kalian berpegang dengan keduanya maka kalian tidak pernah akan tersesat. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalian menyelisihi Quran Sunnah, pasti kalian tersesat. Ini nisbat ke orang. Maka negara juga begitu. Kalau negara pengen tidak tersesat, terapkan Quran Sunnah. Kalau tidak menerapkan Quran Sunnah, pasti tersesat. Nabi yang bilang. Luar biasa nih. Dia katakan Islam tidak menjadi rahmat, jangankan ke semua alam, kepada cucu Nabi aja tidak menjadi rahmat katanya. Nih saya katakan ya, berbeda-beda cara memberikan rahmat Allah kepada manusia, kepada orang yang melakukan salah. Lalu Allah menegur, lalu Allah menghukum lewat pengadilan, lewat apa, itu bentuk rahmat, tolol, kasih sayang, supaya orang itu menjadi benar. Gimana sih? Ujian itu rahmat, ya, atau hukuman itu juga rahmat agar menjadi benar, agar tidak serampangan di dalam berbicara, di dalam berucap, mengeluarkan statement. Kan jelas. Gara-gara apa dulu tuh Rizik Syihab berbohong? Kan ditegur langsung. Itu bentuk rahmat. Islam memberikan rahmat kepada Rizik Syihab dengan cara menghukum dia agar tidak lagi berbohong. Kan itu bentuk rahmat. Segala apa ini gara-gara tidak tegaknya syariat Islam khilafah, bahkan kepada cucu Nabi juga Islam tidak menjadi rahmat. Saya mohon kepada aparat ya untuk menindak tegas orang-orang kayak gini. Dia salah satu ideologi HTI yang sampai detik ini terus menyebarkan keresahan dengan pemahaman-pemahaman piciknya, dengan pemahaman-pemahaman serampangnya. Kita coba dengarkan sama-sama. Ini sudah keterlaluan. Kalau nggak keterlaluan, saya nggak akan bahas. Tapi kalau sudah sangat keterlaluan, kita harus bahas. Nggak bisa ini kemudian dibiarkan statement kayak gini berkeliaran. Tolol. Hati-hati, jangan gampang, jangan mudah dikibuli, dibodohi ya oleh orang-orang seperti Ahmad Jain ini. Presiden, kita itu bukan butuh ekonomi ya, meskipun butuh, kita itu butuh kemudian penegakan syariat Islam khilafah di bawah naungan hukum Al-Quran dan Sunnah, memakai hadis Nabi, intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Ente seenaknya mengambil referensi, mengambil ayat, mengambil hadis, lalu kemudian ditafsirkan. Makanya mafhum mukhalafahnya kalau tidak memakai tolol seenaknya ente. Coba berikan satu aja ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang mewajibkan kita menerapkan syariat Islam khilafah.
Mana? Ayat Al-Quran itu berbunyi paling, inni ja'ilum fil ardi khalifah, bukan khilafah, ya, bukan menjadi sistem, tapi kita masing-masing pribadi menjadi khalifah. Itu pemahamannya, bukan menjadi sistem. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.